Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kami di podcast Ngobrol Bareng SMP Negeri 6 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Hari ini ketemu dengan saya, Ibu Rahma. Jadi harapannya hari ini semoga Sobat Ngobar dimanapun berada dalam keadaan yang sehat ya. Jadi episode kita kali ini kita kedatangan Pak Ustadz Iqbal untuk kita ngobrol bareng edisi Isra dan Mi'raj. Jadi untuk lebih kenal, saya memperkenalkan diri. Jadi Pak Ustadz kita diundang hari ini spesial untuk membahas Isra dan Mi'raj, memaknai Isra dan Mi'raj bagi kita semua bagaimana. Dan Pak Ustadz Iqbal ini adalah salah satu Ustadz yang kita undang dari Tebing Tinggi ya Pak Ustadz. Iya, Bu, Oke, terima kasih Pak Ustadz sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan kami di podcast kita hari ini. Nah Pak Ustadz, secara singkat nih boleh diperkenalkan dirinya sendiri. Dari mana? Biar Sobat Ngobar mungkin halo-halo dengan mungkin para jamaah mungkin boleh juga. Baik, Pak Ustadz silahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal. Saya kalau seharian ngajar ya Bu ya, ngajar khususnya juga di ngajar di pesantren Al Hasimiyah di Batu Ampat. Kalau rumah di Kampung Lalang. Oh, masih Tebing Tinggi juga ya. Alhamdulillah. Jauh berarti perjalanan Pak Ustadz, ujung ke ujung Tebing Tinggi. Oke, hari ini kita mau bahas-bahas tentang Isra dan Mi'raj. Nah, Pak Ustadz, saya dapat ini nih info ya kan dari informan terpercaya bahwa Pak Ustadz ini alumni dari Al Azhar yang di Mesir. Insyaallah. Pengalamannya kuliah di sana gimana Pak Ustadz? Pengalaman kuliah di sana. Berapa tahun Pak Ustadz di sana? Alhamdulillah 6 tahun di sana. 6 tahun. Berarti sejak SMA gitu ya Pak? Tamat SMA, lanjut kesana. pendidikan di sana. Gitu. Selama di sana ada yang berkesan atau yang unik mungkin Pak pengalamannya belajar di negeri orang gitu. Pasti berbeda ya Pak Ustadz dari kita di Indonesia gitu ya kan? Ya, tentunya kalau di sana jiwa sosial mereka itu bagus. Istilahnya dengan kita orang-orang asing dan mereka menyambut dengan baik. Mereka merangkul ya Pak, ya, walaupun kita dari bukan Mesir gitu ya kan, gitu. Jadi kita banyak pengalamannya. Berarti kalaupun yang Sobat Ngobar ada yang berniat menyusul Pak Ustadz ya kan, kita pun dimanapun belajar selalu harus dengan niat yang baik gitu ya kan. Nah Pak Ustadz, kenapa sih tertarik harus jadi guru agama pasti ya Pak Ustadz ya? Insyaallah. Ada spesifiknya di bidang apa gitu Pak Ustadz kalau sekarang? Kalau sekarang di bidang fikih lah Bu. Fikih Pak Ustadz. Oh fikihnya. Jadi kenapa Pak Ustadz harus guru agama? Kok saya kebetulan guru bahasa Indonesia. Kenapa harus guru agama tertariknya gitu? Karena dari tamat SD pun saya sudah masuk pesantren kemarin itu Bu. Oh berarti ada backgroundnya di situ ya Pak Ustadz. Tamat SD masuk pesantren sampai SMA lanjutlah ke sana. Lanjut lagi ke sana. Oke. Itulah alhamdulillahnya sejalan lah dengan apa yang sudah kita jalanin sebelumnya gitu ya. Insyaallah. Nah Pak Ustadz juga dari informasi yang saya dapatkan ternyata juga mengajar sebagai dosen. Iya Bu. Iya, selain di pesantren, kalau pesantren berarti sampai taraf SMA ya Pak? SMA. Kalau dosennya di mana itu Pak? Sekarang saya dosen di State Labura, State Al-Ittihadiyah Labura. Labuhan Batu Utara. Wah jauh juga itu. Saya sekarang. Halo teman ngobar di Labura. Mana tahu ada ini Pak Ustadznya kami undang di sini ya kan. Jadi Pak Ustadz langsung aja kita ngobrol tentang Isra dan Mi'rajnya. Secara sederhana apa nih artinya atau maknanya si Isra dan Mi'raj peristiwa ini bagi kita? Secara gamblang istilahnya, kalau Isra Mi'raj ini adalah hal yang sangat penting ya bagi umat Islam ya, karena memang pun di situ adalah turunnya perintah sholat.
hal yang pertama harus kita pahami bahwasanya Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Nah, Isra Mi'raj atau bisa jadi kita ambil Isra Mi'raj kan perjalanan untuk menjemput sholat, ya kan? Menjemput sholat, perintah sholat tadi ya. perintah sholat. Nah, ternyata perintah sholat itu tidak diperintahkan oleh Allah di awal-awal kenabian Rasulullah, akan tetapi di tahun ke-10-nya. Nah, jadi alangkah maha baiknya Allah masih memberikan ruang 10 tahun. Nah, disinilah menguatkan keimanan dulu awalnya. Baru setelah itu telah Rasulullah dengan izin Allah malaikat Jibril menjemput Nabi Muhammad. Nah, inilah dia kan peristiwa Isra Mi'raj nih tadi. Malaikat Jibril menjemput Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian selanjutnya naiklah lagi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, berkomunikasi langsung dengan Allah. Walaupun kata ulama, sebagian ulama mengatakan perjumpaan Allah dengan Nabi Muhammad itu tetap ada hijab, perantaranya hijab. Iya, gitu ada ya, batas. Ada batasnya. Tidak langsung Nabi Muhammad melihat, itulah kata ulama. Nah, kalau langsung melihat mungkin Nabi Muhammad tak akan sanggup. Nah, yang menjadi catatan lagi di sini memang kalau dulunya ketika Rasulullah pulang itu pulang karena perjalanan ini cuma 1 malam aja, Bu. Perjalanan ini 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Makkah, Aqsa di Palestina. Kalau kita searching Google jaraknya berapa ribu kilometer antara Mekah ke Palestina lebih kurang 1.200 kilometer. Kalau perjalanan darat sekarang naik bus ataupun naik mobil sekitar 2-3 hari. Tapi dulu naik kalau misalnya naik kuda sekitar 20-30 hari sebulan. Perjalanan sebulan. Maka ketika itu juga adalah hal yang memang sangat harus kuat Nabi Muhammad pada waktu itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad harus menceritakan kisahnya bahwasanya dia berjalan 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, habis itu naik lagi ke langit dalam 1 malam dan pulang dalam malam itu juga harus mengabarkan. Dan dia harus terima bahwasanya banyak kaumnya, khususnya di sana kaum kafir Quraisy, banyak yang menentang. Istilahnya apa? Muhammad ini banyak berhayal, Muhammad nih maaf cakap lagi dikatakan orang gila. Sampai dikatakan tidak dipercaya gitu ya Pak Ustadz. Karena memang itu tadi tidak mungkin secara akal pikiran kita tak mungkin, tapi maknanya apa istilahnya? Kita ambil kesimpulan bahwasanya ini kekuasaan Allah. Nabi Muhammad bukan berjalan sendiri, akan tetapi Nabi Muhammad diperjalankan atau di sini pun dijemput dia dengan kuasa Allah dengan tadi. Kuasa Allah. Itulah Jadi bagaimana memaknai perjalanan Nabi Muhammad tadi memenuhi amanahnya dari Allah untuk kita dengan perintah sholat gitu ya Pak Ustadz. Nah, flashback dikit Pak Ustadz, waktu di Mesir perayaan Isra Mi'rajnya bagaimana Pak Ustadz? Apakah kurang lebih sama atau justru spesialnya gimana waktu Pak Ustadz dulu di sana? Boleh diceritain Pak Ustadz? Kalau peringatan lah istilahnya, peringatan memperingati tiap tahunnya itu kan memperingati agar ingat kita kan. Memperingati Isra Mi'raj waktu di Mesir itu, kegiatan di sana itu banyak dipelopori oleh kaum sufi sebenarnya, Bu. Kaum sufi di sana mereka memperingatinya itu dengan zikir-zikir dan dengan alat-alat musik. Nah, juga jadi kalau kita melihat kaum sufi di sana itu ada yang sampai berputar-putar. Yang topinya panjang itu ya Pak Ustadz. Iya, saya pernah lihat juga. Sambil berzikir itu mereka. Berzikir mengingat Allah. Dan ulama-ulama yang lainnya seperti ulama Azhar juga mengadakan
dengan hal yang agak sedikit berbeda, yaitu dengan cara diskusi ilmiah. Iya, Membahas tentang ini tadilah untuk memperkuat keimanan kita bahwasanya perjalanan Isra Mi'raj itu adalah hal yang nyata, hal yang benar adanya. Iya. Jadi tradisi uniknya mungkin yang dari kaum sufi tadi ya Pak. Kaum sufi itu. Dan masyarakat pun menyambut antusias gitu, juga untuk mereka memperingati juga, begitu juga Maulid juga kan. Iya, kalau kita di sini Maulid, kan di masjid-masjid, di sekolah, di kantor gitu ya kan. Kalau di sana kurang lebih sama ya Pak Ustadz. Mungkin tradisinya yang spesialnya tadi seperti itu. Nah, kalau di Indonesia kan sering ada pengajian Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz, cara memperingatinya itu yang paling baik gimana bagi kita sendiri? Kalau saya secara pribadi harusnya jadi peringatan untuk makin rajin sholat gitu ya kan Pak Ustadz. Kalau bagi Pak Ustadz, kira-kira untuk menginspirasi sahabat ngobar di rumah, apa sih cara terbaik bagi kita untuk memperingati Isra dan Mi'raj? Apa yang sudah terjadi sekarang ini, istilahnya tiap tahun kan kita ini peringatan baik di sekolah, di masjid. Benar. Sudah bagus semuanya, alhamdulillah sudah bagus. Akan tetapi memang adalah sedikit yang memang harus kita koreksi ataupun kita kasih saran, yaitu misalnya ketika peringatan itu malam misalnya di masjid dilaksanakan, jangan banyak kali sambutan, jangan terlalu banyak ya kan, sehingga terkadang itu Bu. Yang lucunya sambutannya itu sampai 2 jam, nanti kadang ceramah Pak Ustadznya jam 10 lewat. Orang udah ngantuk, anak-anak sudah ribut. Iya kan? Benar. Begitu pula yang menjadi patokan kita karena ini peringatan Isra Mi'raj, perintah sholat di dalamnya. Itu saya istilahnya dalam beberapa kunjungan saya dipanggil untuk mengisi Isra Mi'raj, saya tanya ke panitia yang notabene situ kan remaja masjid. Iya Pak. Pada waktu sholat Isya tersebut, itu kan habis Isya itu biasanya. Kalian udah pada sholat? Belum Pak. Saking karena ngurus kepanitiaan tadi ya Pak Ustadz. Padahal kan yang poin penting di situ kita sedang menyiapkan peringatan Isra Mi'raj. Perintah sholat. Padahal perintah yang paling inti di situ adalah sholat. Maka itulah tadi menjadi catatan bagi kita, sesibuk apapun kita mempersiapkannya, sholat tetap yang menjadi nomor satu. Jangan pula, udah gitu juga. Ketika tuh kadang nanti kan sampai tengah malam tuh Bu. Iya, sampai jam 11 saya dulu ingat. Kadang sampai jam 12 itu. Sekarang terakhir kali jam 11 saya. Sekarang memang agak-agak tarik, memang agak kurang ya penampilan udah alhamdulillah lah, memang saya lihat sambutan-sambutan pun sudah berkurang. Jadi jam-jam 11 sudah pulang. Kalau dulu mungkin sampai jam 12 lebih. Iya, waktu masih kecil gitu Pak Ustadz kayaknya. Sampai udah tekantuk-kantuk ketiduran di kursi. Pulang jam 12 lewat. Subuhnya terakhir lewat lagi ya. Lewat Isya, lewat subuh. Jadi istilahnya makna dari untuk peringatan Isra Mi'raj itu kan agak, maaf cakapnya, agak ternodai jadinya. Padahal inti dari Isra Mi'raj itu adalah untuk kita memperkuat sholat kita. Nah itu Bu ya. Ya itu dia ya teman-teman, sepenting apapun ya Pak Ustadz, sholat tetap harus diutamakan. Nah masih banyak yang bingung nih Pak Ustadz, Isra Mi'raj gabung atau enggak nih artinya gitu. Kan kita tahu bahwa Isra sama Mi'raj itu berbeda arti ya kan. Boleh dijelaskan Pak Ustadz, bedanya Isra dan Mi'raj itu apa? Kalau perbedaan, Isra itu perjalanan malam. Perjalanan malam kalau dalam bahasa itu diartikan perjalanan malam, maka benar pada waktu itu kan memang Nabi Muhammad dijemput pada malam hari. Kembalinya perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah tadi saya katakan dari Makkah ke Palestina 1.500 km dalam satu malam. Memang itu tadi perjalanannya menggunakan buruk, menaiki buruk. Dan secara bahasa buruk itu diambil dari kata barkun kilat.
Kilat. yang artinya Wus, kilat. gitu Memang ya. kilat. Makanya memang itulah kuasa Allah itu, Allah kun tadi. fayakun kan, Iya. jadilah maka jadilah. Iya. Nah, itulah Isra. Itulah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara Mi'raj diambil dari kata aroja. Aroja itu naik. 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 Ke Naik Sidratul atau Muntaha mendaki. tadi ya, Pak inilah Ustadz. dari titiknya tadi setelah Nabi Muhammad berhenti di Masjidil Aqsa, berjumpa dengan para nabi dan sempat mengimami para nabi-nabi yang lain. Nah, kemudian naiklah Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril dan Buraq tadi, itulah naik ke Sidratul Muntaha, melewati 7 langit, Baitul Ma'mur, dan jumpa Sidratul Muntaha. Itulah dia, Bu. Situlah maka kemudian situlah perintah sholat diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dasarnya adalah perjalanan malam untuk naik ke atas gitu ya Pak Ustadz, secara perbedaan artinya. Kalau menjemput kan tadi Pak Ustadz menjemput sholat 5 waktu. Ada lagi nggak Pak Ustadz makna atau hikmah yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari selain memaknai untuk sholat tadi Pak Ustadz? Hikmah untuk kita dari Isra Mi'raj yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Yang harus kita tekankan dalam peristiwa Isra Mi'raj ini bahwasanya itulah tadi Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Allah sedang menunjukkan kekuasaannya melalui hambanya ini tadi. Makanya ayatnya pun Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pada malam hari, 1 malam saja. Ini kan itu tadi saya katakan hal yang tidak mungkin. Hal yang tidak mungkin. Ustadz. Makanya orang dulu itu tadi kan kita balik lagi tadi. Mereka gila kok Muhammad, maaf cakapnya begitu. Mereka mengatakan ya, Nabi Muhammad yang tak ya. mungkin. Kenapa ya? Tak ada apa istilahnya, tak ada transportasi pada waktu itu yang bagus, yang memungkinkan cuma unta sama kuda saja. Dan tetapi itulah tadi kekuasaan Allah. Kalau kita analogikan sebenarnya bisa, Bu. Analogikan, saya punya analogi tentang Isra Mi'raj ini, seekor semut. Seekor semut tebing berjumpa dengan semut Medan. Semut tebing dengan semut Medan. Kayak mana tuh berjumpa Pak Ustadz? Bisa menurut Ibu apa tidak? Dan semut tebing ini dia bisa main-main ke Medan. Ya. Dalam jangka waktu 1 harian dan dia kemudian kembali ke tebing. Jadi kisahnya begini, Bu. Pada pagi hari ada 2 semut berjumpa. Yang satu mau makan, yang satu mau pergi ke baju orang yang ada di rumah ini, ya kan? Aku mau makan dulu, nyari makanan, kata yang satu. Yang satu aku mau ke pakaian bapak itulah, kata. Misalnya di rumah orang. Di dalam rumah. Di dalam rumah orang. Satu kan? Nyari makanan, satu nyari baju. Satu nyari baju, mau aman-aman di baju lah dia. Begitu dia naik ke baju, rupanya baju tersebut pada hari itu dipakai oleh yang punya rumah ini. Dipakainya, dan kebetulan pada waktu itu yang punya rumah ini ada tugas ke Medan. Ikut pula dia ke Medan. Jadi itulah dia di dalam kantong, ikutlah dia ke Medan. Ikutlah dia ke Medan 1 harian penuh, ditengoknya lah keadaan perjalanan, ya kan? Sampai di Medan pun ditengoknya keadaan di Medan bagaimana. Begitu pulang dia malam harinya kan tetap ikut juga dia pulang. Ditanya sama kawannya, inilah kan, dari mana kau 1 harian? Aku dari Medan. Aku dari Medan, katanya kan. Mana mungkin kau dari Medan? Nah,
Mungkin nggak semut kalau berjalan sendiri dia pergi ke Medan. Nyampe Medan. Nggak Kalau mungkin dengan sendiri, langkah secimit itu kalau ya. sendiri tak Ustadz. mungkin. Akan tetapi pada waktu itu dia kebetulan sedang diperjalankan oleh oleh tuan yang punya baju, yang punya gitu baju. ya. Kemudian dia sampai di Medan. Dan kawannya ini pasti Nggak akan percaya. kau bohong kau pasti gitu. Iya. Sama dia analoginya ke tadi ya Pak Analoginya dengan Ustadz. Nabi Muhammad ini itulah tadi. Nabi Muhammad diperjalankan, bukan berjalan sendiri. Nah, itu kekuasaan Allah yang pertama. Kemudian selanjutnya yang menjadi hikmah bagi kita dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, ada nabi, negosiasi. Allah yang maha besar, Allah yang maha besar masih bisa memberikan negosiasi kepada hambanya dalam perintah sholat ini. Dalam perintah sholat Pak Ustadz. Awalnya perintah sholat berapa waktu Allah perintahkan? Ternyata Allah memerintahkan 50 waktu. Dalam satu hari Pak Ustadz? Dalam satu hari satu malam. Pada waktu itu kan, maka pada waktu itu Nabi Muhammad atas saran dari Nabi Musa kan sudah turun dan mendapat perintah awalnya 50. Perintah 50 sholat. Balik lagi. Ketika jumpa sama Nabi Musa di langit ke-6, Nabi Musa bertanya, "Hai Muhammad, apa perintah?" 50 sholat. Naik lagi Nabi Muhammad, irji ila rabbik. Naik lagi lah Nabi Muhammad, balik lagi sama Allah, minta keringanan. Fa inna ummataka la tutiku zalika. Umatmu tak akan sanggup. Minta negosiasi. Ternyata Allah memberikan negosiasi, memberikan pengurangan. 5 Allah kurangkan pada waktu itu. 5. Turun lagi, begitu juga ditanya sama Nabi Musa. Berapa kurang? Cuma 5. Nabi Musa naik lagi. Disuruh naik lagi sama Nabi Musa. Jadi dan hampir 9 kali Nabi waktu itu 9 kali Nabi Muhammad bolak-balik dari langit ke-6 ke Sidratul Muntaha. Bolak-balik 9 kali. Jadi 9 kali 5 45 berkurang 45 menjadi 5. Istilahnya seorang atasan kepada bawahan memberikan negosiasi yang begitu jauhnya, Bu. Awalnya 50 Allah perintahkan menjadi 5 saja. Bahwasanya Allah itu maha baik, maha pemurah ya Pak Ustadz. Pemurah. Nah, itulah Bu, mungkin hikmah yang bisa didapatkan dari kisah Isra Mi'raj tadi. Jadi seperti kata Pak Ustadz tadi, kun fayakun ya kan. Jangan pula kita nggak percaya, karena memang benar Nabi Muhammad tadi diperjalankan, benar-benar menerima perintah sholat ya kan. Yang awalnya dari 50 didiskon jadi tinggal 5. Itu pun kadang-kadang kita yang di sini masih lalai. Dan Nabi Musa sebenarnya Bu, ini sebenarnya berkah juga. Nabi Musa itu keberkahan bagi umat Islam. Iya Pak Ustadz. Kenapa? Masih 5 dan sudah 5 itu juga Nabi Musa itu masih bilang naik lagi Nabi Muhammad. Naik lagi. Tak akan sanggup itu. Umatmu gitu lah tak kata akan Nabi sanggup Musa, itu Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad udah keburu tak enak hati lah Bu. 9 kali naik turun dari 50 menjadi 4 menjadi 5. Udahlah Nabi Musa, udah cukup lah kayaknya, udah pulang laku ya kan, itulah istilah bahasa kita kan. Bahasa kita di sini. Gitulah Bu. Jadi secara memaknainya kita itu harus ya Pak Ustadz, kayak mana kita meyakini perintah-perintah Allah itu nyata, apalagi sunnah-sunnah dan wajibnya yang 5 itu yang awalnya kita rasa berat teman-teman, harus tetap diutamakan. Tadi saya teringat juga itu Pak Ustadz, saya pernah jadi remaja masjid dulu yang kelewatan sholat isyanya gara-gara ngurusin itu tadi nasyid, marawisan lagi, belum lagi sambutan Pak Kepling, Bu Lurah sampai jam 10 sehingga udah pun make up ya kan, udah make up nantilah lupa sayang make upnya daripada air wudhu gitu ya. Jadi pelajaran untuk kita semua. Kayaknya seru sekali Pak Ustadz ini obrolan kita. Ada juga cerita inspiratif tadi ya dari
2 ekor semut 2 ya ekor. kan, satu yang tinggal di tebing, rupanya satu ikut ke Medan itu tadi. Dan obrolannya seru, semoga kita bermanfaat ya Pak Ustadz bagi kita Insyaallah, Bu. semua insyaallah. Pak Amin. Ustadz terima kasih sudah mau berhadir membersamai kita di Ya, sini sama-sama, mengajarkan Bu. ilmunya ya, sharing-sharing berbagi. Nah Pak Ustadz, ada nggak Pak Ustadz sebelum kita tutup pesan khusus untuk anak-anak muda zaman sekarang, pendengar Sobat Ngobar dimanapun berada, bagaimana memaknai Isra dan Mi'raj ini untuk generasi muda Pak Ustadz? Pesan-pesan untuk Generasi muda generasi Pak muda Ustadz. untuk memaknai Isra Mi'raj ini adalah itu tadi istilahnya apa, sejelek apapun kita, seburuk apapun kita, kadang kan memang sekarang ini kan memang keadaan memang ngeri sekali kan, Bu. Iya. Nah, tetaplah memang menjalani sholat itu jangan tinggal. Bahkan mohon maaf, ada seorang wanita WTS, wanita tunasusila pernah bertanya, tapi saya kan wanita tak bagus Ustadz. Yang bertanya sama Ustadz yang lain, ulama yang lain kan. Nah, saya kan wanita tak baik, jadi apakah saya memang harus sholat? Tetap sholat. Kenapa? Setidaknya ketika kau sholat itu kau sedang dalam keadaan meninggalkan maksiatmu tadi atau keburukanmu tadi. Nah, maka memang sholat ini adalah hubungan Bu, istilahnya laporan kita lah, laporan sama Allah. Disuruh Allah menghadap kita 5 kali, kok sok paten kali kita tak mau menghadap sama dia kan gitu kan, mengurang-urangi pula ataupun kadang pun taruhlah lalai tadi lalai waktu, nantilah dilambatkan. Coba kita analogikan disuruh perintah sama bos atau kepala sekolah lah di sini, Ibu kepala sekolah, kalian harus laporan sama saya tiap jam misalnya, tiap 1 jam harus laporan. Biar aja lah, nanti aja lah, mungkin nggak Bu? Dipecat Pak Ustadz. Besoknya dipecat. Asli jadi catatan kan sama kepala sekolah kan, kalau apa kan, oh ini udah mulai membangkang kan gitu. Nah, apalagi kita ini yang tak ada apa-apanya ini, hamba Allah, berani istilahnya disuruhnya sholat malah kita tunda-tunda ataupun bahkan sampai kita tinggalkan. Nauzubillah. Nah, jadi memang bekal itu sebenarnya. Begitu juga bagi anak-anak muda, adik-adik semuanya, istilahnya sholat ini ada satu hadis Rasulullah yang menjadi investasi bagi orang tua. Nah, investasi bagi orang tua itu apa? Waladun solihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini investasi yang tak akan terputus bahkan ketika orang tua sudah meninggal. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, bagaimana bisa seseorang dikatakan soleh sementara dia tak sholat? Nah, maka segila apapun kita, seburuk apapun kita, tetaplah sholat kita jalankan. Setidaknya kita sholat itu, disitulah kita bisa, setelah sholat kita bisa mendoakan orang tua kita. Dan itu menjadi investasi bagi mereka. Dan menghindarkan kita tadi ya Pak Ustadz dari hal-hal buruk yang kita tinggalkan tadi, seperti cerita inspirasi dari Pak Ustadz tadi ya Pak Ustadz. Nah, saya juga dari pesan-pesan ini tadi, selain jangan kita lalaikan, jangan kita tunda-tunda, jangan pula sampai kita lebih patuh kepada manusia ya Pak Ustadz dibanding kepada pencipta. Terkadang itu Bu, wajib lapor sama Pak Bos tapi lupa. Maaf cakapnya lagi gini. Maaf cakapnya lagi, analoginya azan tiap waktu sholat, terkadang kita nantilah, tar lagi lah. Tapi
jam 7 jam berapa masuk Bu, harus wajib harus ngajar kemari sampai sini sebelum 7.15 Pak Ustadz. 7.15 harus sampai di sini. Udah kita siap-siapkan dari pagi sebelum 7.15 harus sudah sini, kejar-kejaran macet-macetan. Tapi ketika panggilan azan kadang kita ntar abaikan. lagi itu dia. Alhamdulillahnya begitu kan. Mudah-mudahan ini tak menjadi perhitungan sama Allah kan istilahnya. Janganlah, kalaupun jadi perhitungan janganlah ngeri-ngeri kali dihitung. Karena memang itu tadi kan, ketika sama manusia kita alangkah takutnya, terlambat. Terlambat nanti kena potong ada gaji. Absen nih Pak Ustadz. Potong absen. Ya kan? Tapi ketika sama Allah, maaf cakapnya itu tadi, tak ada kita pernah takut. Nah itu saya pun sebenarnya berkata seperti ini sedang menasehati diri saya sendiri juga, Bu. Merenungin juga merenungi. ya Pak Ustadz. Kadang ya itu tadi, kadang ada lagi capek, kadang nantilah ntar lagi lah. Itu kan termasuk berarti apa? Sementara ketika bos manggil, langsung angka 1000. Langsung 1000. Begitu angka dia. 1000 gitu dia. Jadi itulah dia teman-teman semua, bagaimana kita memaknai Isra dan Mi'raj, ya kan? Bagaimana kita memaknai perjalanan Nabi Muhammad menjemput perintah sholat, bagaimana kita harus menerapkan kehidupan kita sehari-hari, tak lagi abai dengan sholat hingga bahkan mungkin meninggalkan sholat, tetap memprioritaskan sholat di waktu yang mepet sekalipun, kira-kira seperti itu. Nah jadi Pak Ustadz, untuk boleh tahu nih Pak Ustadz, kalau misalnya nanti mau bertanya, boleh sharing mungkin sama Pak Ustadz, boleh menghubungi Pak Ustadz di mana? Ada Instagramnya nanti ya di sini ya Pak Ustadz. Ada Pak Ustadz Instagramnya Pak Ustadz? Facebook lah Bu. Facebook Pak Ustadz. Nanti diedit sama tim editor podcast kita. Ada Facebooknya Pak Ustadz, dan juga info terkait kalau mau sharing-sharing dengan Pak Ustadz. Siap Pak Ustadz? Insyaallah. Terima kasih Pak Ustadz untuk waktunya. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini kita sharing dan belajar. Dan semoga Sobat Ngobar dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat, dan jumpa lagi di episode berikutnya di Ngobar Ngobrol bareng SMP Negeri 6 Kota Tebing Tinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.